Lu pernah kepikiran gak sih 5-10 tahun dari sekarang lu duduk sendirian terus sambil mikir, kenapa dulu gua gak mulai ini lebih cepat? Gue serius, penyesalan itu datangnya belakangan, terus rasanya tuh berat banget. Dan yang lebih parah, banyak orang yang baru sadar setelah semuanya itu telat. Gue sekarang umur 26, gue juga masih berjuang, masih jauh dari kata sukses. Tapi ada beberapa hal yang gue rasa andai gue tahu ini dari dulu, mungkin jalan gue bakalan jauh lebih gampang. Jadi gue pengen cerita, siapa tahu ini bisa jadi langkah awal lo supaya gak ngulangin kesalahan yang sama. Dulu gue pikir hidup tuh simple, sekolah, lulus, kerja, terus sukses gitu. Tapi kenyataannya cari kerja tuh susah. Mau usaha sendiri skill gak ada. Mau maju bingung mulainya dari mana gitu. Akhirnya hidup gue tuh kayak ya udah gitu-gitu aja. Sementara waktu terus berjalan. Dan disitu gue mulai sadar, ternyata ada beberapa kesalahan yang bikin gue akhirnya kejebak. Gue mulai sadar salah satu kesalahan gue adalah soal investasi. Banyak orang ngomong katanya dari muda tuh harus berinvestasi gitu. Ya gue nurut, nabung gitu kan dikit-dikit, beli reksadana, beli saham. Cuman yang gue nggak sadar adalah pas duit lu masih kecil, ya hasilnya juga kecil. Bahkan kalau lu cuan 10% pun, tapi duit lu cuma 1 juta, ya berarti cuma untung 100.000. Nggak bikin hidup lu berubah. Nah yang sebenarnya penting itu bukan investasi duit, tapi investasi ke diri lu sendiri, yaitu skill. Kalau skill lu naik, penghasilan lu naik juga, ya baru investasi lu bakalan berasa gitu. Dulu gua takut ngeluarin uang buat belajar, takut rugi. Padahal skill itu satu-satunya hal yang bisa bawa lu naik level lebih cepat daripada sekedar ngandelin nabung recehan. Terus gue juga pernah ngerasa paling bener sendiri gitu. Setiap kali dikritik gue langsung defensif. Ah dia gak ngerti gue, kritikannya kagak membangun. Padahal banyak kritik yang sebenarnya bisa ngebuka mata gue buat lihat hal yang gue gak sadar. Lama-lama gue sadar orang yang cepet berkembang itu justru orang yang paling bisa tahan kritik. Kalau setiap dikritik lu ngambek, percaya deh, lu bakal lama banget buat maju. Dan satu hal lagi yang menurut gue penting adalah lingkungan. Gue dulu kejebak di lingkungan yang isinya tuh suka ngeluh, males, dikit-dikit bilang, ya udah sih hidup mah santai aja, ngapain buru-buru. Terus kalau ada yang berusaha lebih keras sedikit, malah diketawain. Ngapain sih segitunya, nikmatin aja hidup mah. Awalnya gue pikir, gue beda kok, gue gak bakalan ketularan. Tapi faktanya, lama-kelamaan mindset gue juga ikut ketarik. Gue mulai males, gue mulai ngerasa hidup begini-begini aja. Sampai suatu saat, gue ngerasa stuck, parah banget. Gue sadar kalau gue gak cabut dari lingkungan itu, gue bakal jadi kayak mereka. Orang-orang yang tiap tahun cuma bisa bilang, tahun depan gue berubah, tapi gak pernah beneran berubah. Akhirnya gue mulai berani ngambil langkah. Gue invest ke diri gue sendiri. Gue belajar skill baru, ya walaupun pelan. Gue juga mulai ngerjain project kecil-kecilan. Gak peduli dibayar murah, yang penting jam terbang gue nambah. Gue juga belajar nerima kritik. Ya sakit, tapi gue belajar tahan. Karena gue sadar orang yang makin banyak makan kritik, makin cepat naik juga kelasnya. Gue juga jadi ngerasa kesepian karena jadi gak punya temen nongkrong. Tapi justru dari situ gue mulai nemuin tujuan baru. Semua itu proses. Gue bukan berubah dalam semalam. Kadang gue juga ngerasa capek, pengen nyerah. Tapi setiap kali mau nyerah, gue inget alasan kenapa gue mulai. Dan jujur, walaupun perjalanan gue masih jauh, gue juga gak pernah nyesel gue berani mulai. Kalau lu sekarang masih 20-an, gue cuma mau bilang, lu masih punya banyak waktu buat ngubah hidup lu. Mulailah invest ke diri lu sendiri buat upgrade skill, cari lingkungan yang benar, belajar buat terima kritik. Karena kalau sekarang lu invest ke diri lu sendiri, 5 tahun ke depan, gua yakin lu bakalan berterima kasih sama diri lu sendiri. Kalau lu ngerasa relate sama cerita ini, share videonya ke temen lu yang juga lagi berjuang. Tetap semangat, kita belajar bareng-bareng.
Makasih juga buat yang udah dengerin cerita gue dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di cerita gue berikutnya.